billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal hilli wal 'aqd. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Syekh Sami Al-Kuhali. Semoga Allah SWT panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, di dalam jalan para salafus saleh, jalan para guru-guru beliau, sehingga apa yang beliau jalani, apa yang beliau titih patut untuk dan bisa kita teladani insyaallah. Para santri Rubat Al-Adni Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan saya bersyukur mendapat sebuah kehormatan bisa berkesempatan hadir di tempat ini walaupun saya baru datang dari luar pulau dan juga sebetulnya masih capek dan kurang sehat, tapi keinginan untuk hadir dan kerinduan kepada ma'had dan guru kita ini sangat kuat sehingga itu membuat kita melupakan semua yang kita rasakan dan kita meyakini insyaallah pertemuan kita ini, perkumpulan Al-Fagir dengan antum semuanya akan menjadi obat buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan selamat datang kepada para santri-santri baru ya, di Rubat Al-Adni ya. Alhamdulillah saya bergembira sekali malam hari ini masjid ini lebih penuh daripada sebelumnya ya. Yang biasanya mungkin cuma 2 shaf ya. Ini sekarang sudah hampir memenuhi masjid ini. Alhamdulillah, ini semua berkat keikhlasan pengasuh pemangku pondok ini ya, sehingga ini ma'had dapat berkembang dengan cepat dan pesat dalam waktu dalam waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah ya, saya menyampaikan selamat datang kepada antum semua thalabah yang baru, dan saya juga berpesan dan berharap kepada para santri-santri lama untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi santri-santri yang baru ya. Jangan kita menjadi sebab ya ketidakbaikan ya dilakukan oleh orang-orang yang baru ini karena mencontoh kita yang lama-lama ya. Mudah-mudahan insyaallah antum semua tidak salah pilih ya, datang ke tempat ini ya, karena tempat ini juga insyaallah penuh dengan keberkahan, dan ini ma'had secara zahir diasuh oleh beliau Syekh Sameh, tapi secara batin Al-Habib Abu Bakar Adni ikut memperhatikan dan mengasuh secara ruhaniyahnya insyaallah ya, selalu mengawasi kita semua dan membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita di sini yang mengajar dan yang belajar adalah bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, para santri dan para hadirin warga desa Tutur Nongko Jajar Mesagi Nongko Jajar ini yang dirahmati oleh Allah. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa sebelum hari ini Ma'had Al-Adni Center telah menyelenggarakan rangkaian hauliyah atau peringatan kemangkatan daripada Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana hauliyahnya dibikin dalam bentuk kajian-kajian untuk mengenal lebih jauh siapa sosok Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan malam hari ini saya tidak akan berceramah seperti dikatakan oleh pembawa acara ya. Dalam penyampaiannya sangat menakutkan ya. Beliau mengatakan akan memberikan siraman rohani. Yang bisa nyiram yang punya air. Kalau tidak punya air mau nyiram pakai apa ya? Yang bisa menyiram itu adalah yang tersirami ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah saya di sini mau mengambil bagian ya, daripada keberkahan majelis ini, daripada keberkahan Imam Al-Haddad dengan peringatan hauliyahnya. Dan malam hari ini saya diminta oleh pengasuh pondok Syekh Sami Al-Kuhali untuk menyampaikan sedikit sekelumit tentang Imam Al-Haddad ya. Dan ini ditujukan kepada para warga setempat yang mungkin kemarin belum sempat mengikuti acara hauliyah selama 3 hari ya. Dan hari ini mereka datang dalam rangka rutinan Jalsatul Itsnain
dan sekaligus hadrah Sayyidah Khadijah yang nanti insyaallah akan kita baca bersama. Jadi saya akan menyampaikan ini ya kepada para hadirin warga Desa Mesagi yang menjadi aktif atau rutin mengikuti Jalsatul Itsnin. Al-Imamul Haddad ini adalah seorang ulama yang beliau lahir pada tahun 1044 Hijriah. Beliau lahir di Subair, ya, satu daerah di Tarim, ya, di Tarim Hadramut. Ya. Beliau ini dilahirkan dari kedua orang tua yang soleh, ya, dan berilmu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam usia 4 tahun beliau mendapatkan satu penyakit yang akhirnya menghilangkan penglihatan beliau. Dalam usia 4 tahun beliau sudah tidak bisa melihat, ya. Tapi mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini dibesarkan oleh 2 orang tua yang soleh. Bapak ibunya soleh, ya. Dan tahu caranya bagaimana mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Diberi makan dengan makanan yang halal, dari hasil yang halal, ya. Diberikan contoh yang baik. Di rumah dikondisikan rumah itu menjadi semua kegiatan di rumah itu menjadi pelajaran dan teladan baginya sejak kecil. Sejak usia dini Imamul Haddad sudah diajarkan oleh mereka kedua orang tuanya, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan agar beliau mencintai Allah melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun di muka bumi ini. Sehingga pendidikan ini tertanam kuat di hati Imamul Haddad. Tertanam kuat di hati beliau. Beliau ini dari kecil yang dirindukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hiburan beliau ibadah kepada Allah. Diriwayatkan pada usia 7 tahun beliau ini sudah punya wiridan setiap hari sholatnya 200 rakaat. Umur 7 tahun. Sekarang kadang kita sudah umur di atas 30, duhanya kadang-kadang ketika pasar sepi, dagangan sepi, sholat duha, ya. Sholat duha mulai start hari Senin, sepi pasar. Selasa mulai sholat duha. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masih sepi. Minggunya berhenti sholat duha. Ya. Kenapa? Gak mandi. Nah, ini kalau kita ini, ya. Karena kita ibadahnya ini bukan karena Allah, tapi mengharapkan imbalan dari Allah. Aku tak sembayang pangeran, tapi yo bayarono. Nah, kita kan begitu. Nek gratisan wis gak usah. Ya. Beliau ini umur 7 tahun, sholat sunnahnya sudah 200 rakaat. Beliau kalau sholat subuh sama teman-temannya di masjid, ya. Habis itu baca wirid, baca dars sampai isyraq, keluar dari masjid ke masjid berikutnya. Di Tarim itu kotanya kecil, ada 200 masjid. 200 masjid. Orang Tarim itu mereka semua bercita-cita bangun masjid. Cuma di sana kalau bangun masjid nggak pakai nyegat di perapatan. Ya, ya. Yang kepingin bangun masjid ngukur kemampuannya. Kalau mampu ya bangun, nggak mampu ya pakai masjid yang ada. Kalau mereka mampu ya mereka bikin sekuatnya. Kalau mereka mampu bangunnya masjid ya 2 kali 2 meter, mereka bikin 2 kali 2 meter walaupun cuma cukup 2-3 orang, yang penting mereka punya wakaf masjid. Bahkan kadang-kadang dikisahkan mereka kadang-kadang kalau tidak punya apa-apa, ya, mereka bikin dari papan begitu, ya. Terus dinadarkan ini wakaf untuk masjid, dipakai buat sholat sama dia. Saking perhatiannya dengan masjid. Jadi masjid-masjid itu banyak. Nah, Imamul Haddad ini kalau pagi habis isyraq keluar dari masjid tempat dia sholat jamaah, tempat dia taklim dan dars, dia pergi ke masjid satunya, diantar sama temannya, dituntun. Masuk masjid itu dia isi tempat wudhunya. Dia isi tempat wudhunya. Tempat wudhu di sana itu jabiyah,
pakai bak Pak. Yang jadi kalau kita masuk renang bisa di situ. Ya. Tidak pakai keran-keran begini, itu diisi sama beliau, diisi sendiri. Setelah diisi beliau wudhu, sholat 2 rakaat, pindah lagi ke masjid berikutnya sampai 200 masjid. Ya. Selesai sudah, ya mungkin sudah menjelang zuhur, istirahat sebentar, sholat zuhur, ibadah lagi dan begitu seterusnya. Kenapa? Beliau merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Beliau merasakan kenikmatan itu. Kenapa bisa nikmat seperti itu? Karena cinta kepada Allah ini sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil. Sehingga cahaya Allah itu lengket. Katanya Habib Ali Habsyi, yalsya. Cahaya itu lengket dengan hatinya, cahaya ilahi itu. Sehingga dia merasakan kenikmatan, ya, dan ketenangan, percaya diri. Kenapa dia merasa saya cinta kepada yang maha besar, maha mampu, maha kuat, maha segala. Jadi walaupun beliau itu tidak melihat matanya, tidak membuat beliau merasa kecil, ya. Karena kecintaannya kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah begitu besar. Orang itu ikhwan, kalau sudah cinta sama Allah, ya, sudah betul cintanya sama Allah, tidak ada itu takut, tidak ada itu gelisah, tidak ada. Seperti kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begitu. Dari kecil dididik sama orang tuanya untuk menuntut ilmu, diancam. Kalau kamu tidak jadi alim, aku tidak mau, saya malu ngakui kamu anak, kata ibunya. Kamu berangkat atau mondok nak, kalau belum alim jangan pulang. Kalau kita sekarang ini pulang, ya Bu, aku tak mandek mondok Bu, wis ya bosen. Aku wis mondok 5 tahun loh Bu. Padahal ya belum hatam apa-apa sama sekali. Soalnya apa? Ya waktu mondok banyak absennya. Ya. Waktu dares pagi, mabtun, masdu. Ya. Ya. Terus apalagi ada pelajaran-pelajaran yang tidak disukai atau gurunya kereng. Ya. Wes pasti kalau tidak mabtun, masdu. Ya. 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 Jadi begitu. Kalau Imam Syafi'i ibunya bilang kalau kamu belum alim jangan pulang. Dididik cinta sama Allah. Cintanya begitu besar sampai ketika beliau difitnah dan beliau dipenjarakan oleh di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Beliau digiring dari Yaman dengan jalan kaki, dengan dibelenggu, ya. Masuk ke penjara bersama murid-muridnya. Beliau tenang, tidak ada wajah takut, tidak ada wajah sedih. Dikasih makan sama makanannya penjara, dia tidak mau makan, dia takut haram. Yang jaga penjara ini bingung. Ini orang kok tidak lapar ya? Yang aneh lagi, mukanya tidak ada wajah susah. Satu kali waktu tanya si ini penjaga penjara ini, saya tak tanya sama panjenengan ini, loh panjenengan ini loh dihukum ya, sanksinya ini hukum mati loh. Sampean ini mau dihukum mati, cuma nunggu tanggal tok ini. Kok tidak ada wajah-wajah takut, tidak ada wajah-wajah sedih. Katanya dia, orang kalau cinta kepada Allah dan cintanya itu sejati, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Apapun yang Allah takdirkan, buat saya itulah yang terbaik. Nah, ini saya kasih contoh. Begitulah Imamul Haddad. Ditanamkan cinta kepada Allah sedemikian rupa sehingga beliau ini ya, dibukakan sama Allah Ta'ala mata hatinya. Walaupun beliau sejak kecil umur 4 tahun tidak bisa melihat, tapi beliau ya bisa menjadi panutan, bisa menjadi orang yang bisa didengar dan ditiru perbuatannya. Imamul Haddad ini orang yang ilmunya ya, menyebar ke seluruh penjuru dunia, diterjemahkan dengan berbagai bahasa dan dikaji sampai hari ini di berbagai lembaga pendidikan, baik itu pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain-lainnya, yang umum dan sebagainya. Sekarang bahkan sudah mulai ada sekolah-sekolah SD ya, yang sudah mulai takut dengan perkembangan anak-anak ini. Yu'allimhum wirdul latif, sekolah umum. Kenapa takut? Jadi mulai diajarin anak-anaknya usbu' marrah, baca wirdul latif, baca ratib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Imamul Haddad. Seperti itu.
dikaji. Ilmunya begitu besar dan sampai hari ini karyanya banyak. Satu kali waktu orang dikisahkan ya, diriwayatkan bahwa ada satu orang dia mengatakan bahwa ada beberapa buku ini yang sudah tidak ada lagi. Ya. Bagaimana Habib? Kata dia, saya masih hafal. Sediakan pena dan kertas dan juru tulis. Ya. Nanti kitab-kitab yang sudah tidak ada itu apa saja nanti saya bacakan, kamu tulis. Catat, hafal. Dan karyanya banyak sampai hari ini, tidak hanya wirid-wiridnya. Dan kehidupan Imamul Haddad ini setiap langkahnya itu kalau dikaji tidak akan bisa atau akan bisa memenuhi lembaran-lembaran ya, kertas-kertas kajian ya. Semuanya. Dan beliau adalah seorang yang punya pandangan yang jauh. Beliau berbuat tidak hanya untuk zamannya, tapi beliau berbuat sesuatu yang bisa menjadikan pegangan, rujukan bagi orang-orang pada zaman setelahnya. Itu Imamul Haddad. Makanya sampai sekarang kitab-kitab beliau ini, Al-Musalsal ini, silsilah Kutubul Haddad ini sudah dicetak berkali-kali. Ya. Di berbagai tempat, ada cetakan Beirut, ada cetakan Hadramut, ada cetakan Indonesia, ya. Macam-macam. Dan selalu laku. Setiap ada penerbit menerbitkan Imamul Haddad, semua pedagang kitab kulaan. Kenapa? Kitabnya Imamul Haddad selalu laku dibaca. Dan sampai sekarang dijadikan kajian. Dulu saya masih ingat, ada dulu guru saya namanya Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Hadi Assegaf. Ya. Itu saya waktu pertama kali mau ngajar, ya, saya diminta ngisi pengajian sama teman-teman pemuda-pemuda. Ayo kita bikin pengajian yuk, daripada kita duduk-duduknya nggak ada isinya. Ayo kita bikin pengajian, kamu yang ngisi, kata teman saya begitu. Saya datang sama Habib Hasan. Ya Habib, mereka minta saya ngisi. Apa kira-kira yang? Kata dia, jangan keluar daripada kitab Imamul Haddad. Atau kitabnya Imam An-Nawawi salah satu. Dia bilang. Mana yang ini? Hanya saya minta beliau pilihkan sama saya. Mana Habib antum yang milihkan? Dia pilihkan buat saya Nasoeh Diniyah. Sudah kamu kaji itu saja. Hatam kembali lagi. Hatam kembali lagi. Berkah. Begitu. Ini Imam Haddad. Ya. Seorang yang suci hatinya, bersih hatinya. Ya. Dan beliau jangan keliru, ikhwan. Di zaman beliau hidup, beliau tidak seterkenal sekarang. Imamul Haddad ini terkenal mendunia itu setelah beliau wafat. Makanya kalian jangan berpikir ya mau jadi santri, ya mau sekolah, mau mondok, terus mau ke Hadramut, ya terus pulang nanti ya jadi dai 1000 umat. Jangan bermimpi seperti itu. Ya. Carilah ilmu ya, yang manfaat dan niatkan saya kepingin memberi manfaat kepada orang lain. Imamul Haddad di zaman hidupnya muridnya cuma 4. Sampai kata mereka sama teman-temannya mereka bilang Al-Habib Ahmad bin Umar bin Al-Hinduan, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, bin Sumit, Muhammad bin Zain bin Sumit, sama satu lagi Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah. Lah yang khawas ada, yang kulium di situ itu. Itu mereka bilang, mereka rasan-rasan, lah iya ya. Imamul Haddad ini loh, alimnya kayak gini. Muridnya kok cuma kita-kita tok. Lah wong tarim ini lho kok gak gelem ngaji. Kata sekonco, wis meneng wae. Nek santrine akeh, awak dhewe gak keurus. Wis alhamdulillah jarine. Muridnya cuma 4. Tapi semuanya top. Dari 4 ini melahirkan berjuta-juta. Karyanya banyak. Dan sampai hari ini orang sadar atau tidak sadar, ngaku atau tidak ngaku, semua orang di dalam melakukan syariatnya ini, ya, dalam melakukan agama ini, ya, selalu ya mengambil daripada Imamul Haddad, sadar atau tidak sadar. Ya. Karena beliau mengarang kitab-kitab yang semuanya meringkas kitab-kitab besar. Beliau ngarang Nasoeh Diniyah, itu ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Diringkas sedemikian rupa.
Sampai sekarang semuanya kita ini mengambil keberkahan daripada keberkahan Imamul Haddad. Berkat apa? Berkat ikhlas. Ini orang bukan ulama dengan pesantren yang muridnya ribuan, enggak. Beliau juga bukan dai kondang, enggak. Orang biasa di zamannya. Justru setelah beliau meninggal, murid-muridnya ini menyebarkan ilmu, orang terbelangah melihat muridnya Imam Haddad seperti ini imamnya, jadi bintang-bintang semua. Akhirnya semua orang kepingin belajar, beritahu kepada aku tentang Imam Haddad. Bukunya dikaji sampai mendunia. Bahkan sampai hari ini saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada satu teman saya, ada satu urusan dinas, dia ke Jepang. Satu kali waktu dia berjalan di malam hari ya, ke satu daerah begitu, lewatin sebuah perkampungan. Dia mendengar ada orang baca Ratibul Haddad di sana, di negeri itu. Mungkin ya cuma itu saja, tapi kan ada sampai ke sana. Itulah Imamul Haddad. Berkat apa ikhwan? Berkat ikhlas, berkat kebersihan hati. Niatnya hanya Allah. Nah, makanya ya, ini dalam rangka Imamul Haddad, mari kita jadikan Imamul Haddad ini sebagai qudwah kita. Beliau kan ya qutbud dakwah wal irsyad. Jadi panutan di dalam dakwah. Mau manut siapa? Al-mutaakhirin, setelah generasi Nabi, sahabat dan ahlul bait, minal mutaakhirin, yang bisa kita jadikan idola, panutan adalah Imamul Haddad. Ya. Semua yang ada ini, habaib atau ulama-ulama semua, mereka semua bermuara kepada Imamul Haddad. Dari Imamul Haddad terus ke atas nyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, jadi mari kita meneladani beliau ya dengan kebersihan hati. Bagi para santri yang baru, dari sekarang pasang niat, baik santri yang mukim maupun santri yang mau berangkat ke Hadramaut. Ya. Jangan kalian berkhayal ya, mau jadi orang besar. Ya. Jangan kepingin dibesarkan sama manusia, biar Allah yang besarkan kita. Ya. Jangan bercita-cita. Saya masih ingat kemarin dalam jalsah Hauliyat Imamul Haddad, salah satu majelisnya saya mengikuti beliau. Ya. Guru kita Syekh saya mengatakan bahwa Al-Habib Abu Bakar Masyhur mengatakan, saya tidak pernah bermimpi atau bahkan bercita-cita untuk bisa punya banyak santri. Tapi saya berusaha, apa yang saya lakukan itu punya tujuan yang jelas dan punya target yang jelas. Jadi antum belajar yang betul ya. Nawaitu untuk membenarkan diri ya, dan bisa menjadi cahaya bagi masyarakat sekitar. Supaya nanti pulang jadi orang yang alim dan manfaat ya. Ya. Jangan nanti kita pulang dari pondok, pulang dari Hadramaut ya, rumangsane gak ono wong pinter kecuali dia. Ya. Ndak ada orang hebat kecuali dia. Sampai gurunya pun dilangkai. Akhirnya tidak ada barokahnya. Kalau antum jadi orang alim, ya, hafal Ihya Ulumuddin, hafal Al-Quran, hafal Kutubus Sittah, dan semua kutub-kutub hadis, kutub-kutub fikih hafal semua. Faqih dalam 4 madhab misalnya. Jangan lupa, Anda bisa menjadi begitu, ada jasanya guru ngaji langgar yang ngajari alif, ba, ta, punya jasa. Walaupun sekarang Anda lebih alim dari dia, tapi Anda tidak akan pernah bisa bayar jasanya dia ngajarin Anda alif ba ta itu tadi. Nah, jadi pulang bawa ilmu, bawa akhlak. Kalau ilmu digandeng akhlak, manfaat di dunia dan di akhirat seperti Imamul Haddad. Itulah sekelumit daripada Imam Haddad ya. Kalau mau kita kaji ya, sejarah beliau sangat hebat, sangat luas, dan tidak cukup waktu yang kita punya untuk menjabarkan semua sejarah beliau. Dan yang terpenting adalah itu. Ya, yang terpenting adalah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratib.
الفاتحة بنت القبول والإقبال صلاح الشام ظاهر وباطن بنية أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب بجاه حبيب المحبوب وبنية الفتوح والمنوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح ونوينا مثل ما نوى الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونوينا مثل ما نوى حبيبنا أحمد بن محمد المحضار والحبيب علي بن محمد الحبشي ومثل ما نوى حبيبنا عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف ومثل ما نوى حبيبنا أبو بكر عدني بن علي بن أبو بكر المشهور مثل ما نوى ونوينا مثل ما طلبنا اللهم ادخل نيتنا في الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يشفي مرضانا يعافي مبتلانا وأن الله يطول أعمارنا في طاعة الله ورسوله ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتمة عند الموت بعد الطويل حال جميل على هذه النية بجاه النبي وآله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من